warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini kami akan membahas tema tentang ekosistem sawah, khususnya tanaman padi. Sebelum kita memasuki pembahasan, kita ingin perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Reza Firdaus dari semester 2 kelas A. Nama saya Fauzia Febriana dari kelas 2A. Nama saya Karuna Putri dari semester 2A. Nama saya Muhammad Rifki Gunawan dari semester 2A. Yaitulah dari anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Langsung saja, marilah kita. Teman-teman, sawah merupakan salah satu ekosistem darat buatan manusia. Di sawah ini dapat ditemukan berbagai jenis komponen-komponen ekosistem. Mari kita lihat apa saja yang bisa kita temukan di sawah. Ada serangga, belalang, capung, ular, padi, jagung, cabai, dan hewan serta tumbuhan lain dapat ditemukan di ekosistem sawah. Teman-teman, hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Dalam suatu ekosistem, terdapat komponen-komponen yang menyusunnya. Komponen ekosistem tersebut terbagi menjadi komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Komponen biotik terbagi menjadi produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Produsen merupakan makhluk hidup yang mampu menangkap energi cahaya matahari untuk kegiatan fotosintesis, sehingga dapat menghasilkan materi organik yang berasal dari materi anorganik. Contohnya adalah padi, jagung, tanaman singkong. Konsumen merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi dalam bentuk materi organik, misalnya dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Ulat, walang sangit, pengurai atau dekomposer merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati. Detritivor adalah organisme yang memakan partikel-partikel organik atau detritus. Detritus sendiri merupakan serpihan hancuran jaringan hewan ataupun tumbuhan. Komponen abiotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari benda tak hidup. Contohnya air, angin. Ketika kita berpergian ke daerah dataran tinggi atau pegunungan, kita sering melihat pemandangan indah berupa hamparan sawah yang bertingkat-tingkat. Masyarakat biasa menyebut sawah bertingkat tersebut dengan sebutan sengkedan. Berikut adalah beberapa manfaat dari terasering. 1. Sebagai lahan konservasi. Terasering atau sengkedan bermanfaat untuk lahan konservasi dengan ditanaminya pohon-pohon yang dapat menjaga lereng-lereng gunung sekaligus penghijauan atau peremajaan kembali lahan pegunungan. 2. Lahan pertanian. Di daerah pegunungan atau lereng-lereng gunung dibuat sengkedan dengan bertujuan menjadikan lereng gunung lebih produktif dengan dijadikannya lahan untuk bertani budidaya padi maupun sayuran. 3. Mencegah longsor. Dengan dibuat lereng-lereng gunung terasering atau sengkedan mencegah terjadinya longsor sehingga lereng pergunungan menjadi lebih stabil.
4. Menambah resapan air. Dengan dibuat sengkedan dapat menambah lahan resapan air karena gunung yang curam diubah menjadi datar sehingga dapat membantu memaksimalkan penyerapan air pada tanah. Perkenalkan, nama saya Bapak Satrianta. Saya budidaya mina padi ini sejak 7 tahun yang lalu. Dulu memang saya pernah merantau bahan kerja di PT ataupun di tempat-tempat lain, tapi saya kembali lagi ke kampung. Selama perjalanan pulang ini saya berpikir, saya pengen menggarap bertani dengan lahan minim, kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Alhamdulillah dari bimbingan dinas atau instansi terkait di bidang pertanian dan perikanan, ini alhamdulillah saya menerapkan sistem mina padi kolam dalam. Sistem mina padi kolam dalam ini akhir-akhir ini memang sangat tren dan sangat membantu sekali untuk menambah penghasilan. Seumpama tanpa mina padi ini 1000 meternya cuma mendapatkan hasil sekitar 2 juta rupiah, akan tetapi dengan mina padi ini bisa menghasilkan berlipat. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 7 tahun ini, saya terus akan mengembangkan mina padi, terutama yang saya sasar itu generasi-generasi muda. Monggo janganlah ragu akan budidaya mina padi ini. Saya yakin jika dikelola dengan baik dan benar akan menghasilkan hasil yang maksimal dan menambah penghasilan tentunya. Alhamdulillah perjalanan 7 tahunan ini membuahkan hasil. Cita-cita saya pengen membuat rumah, alhamdulillah walaupun kecil-kecilan bisa mewujudkan itu. Kita awal budidaya kita masukkan ikan jika padi ditanam umur 15-20 hari setelah tanam, itu baru masuk ikan. Karena nanti kalau padi ditanam dan ikan dimasukkan, otomatis perkembangan padi akan terganggu. Jadi kita mengusahakan padi biar bagus dulu baru ikan masuk. Sekitar 90 hari ataupun 80 hari kita panen ikannya sudah siap. Sebelum panen padinya kurang lebih 3-4 hari kita panen ikannya dulu. Setelah itu baru panen padinya. Untuk jenis padinya kita kebetulan di daerah kami baru menggalakkan padi lokal. Yang pertama itu sembada merah, yang kedua sembada hitam sama mentik wangi dan mentik susu. Tentunya jangan lupa tanam padi jalannya mundur. Dengan mina padi mudah-mudahan bisa makmur.